Selamat siang teman-teman. Ini kami dari kelompok 5 akan membahas tema tentang manajemen IP untuk masing-masing tempat atau ruangan yang disusun oleh teman kami Aditya RA dengan NIM 562019-701 dan saya M. Alifian NIM 562017-019. Berikut adalah penjelasannya. Manajemen IP untuk masing-masing tempat atau ruangan. Pengalaman IP address dengan menggunakan metode subnetting. Subnetting adalah proses pemecahan jaringan besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil. Subnetting akan menentukan hal-hal yang diperlukan dalam mendesain IP address suatu jaringan, seperti jumlah network yang diperlukan, jumlah host yang diperlukan per subjaringan, subnet yang valid, alamat broadcast untuk setiap subnet, dan range host yang valid. Dengan menentukan pilihan kelas IP address dan netmask host telah memiliki IP address yang kemudian dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan host lain di dalam satu jaringan maupun jaringan lain. Proses tersebut dilakukan tanpa memperhatikan pertumbuhan jaringan di masa yang akan datang. Pertumbuhan jaringan dapat terjadi pada jumlah jaringan atau jumlah host di setiap network. Jika hal ini terjadi, maka dapat menyebabkan beberapa hal. Lalu lintas jaringan jadi sulit terpantau sehingga berakibat pada unjuk kerja jaringan yang semakin lama berkurang, sampai akhirnya dapat menyebabkan jaringan tidak dapat digunakan. 2. Kesulitan dalam manajemen jaringan. 3. Pemborosan IP address sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dalam penentuan IP address network dan IP address host dalam network tersebut. Kelas-kelas IP address. TCP membagi kelas IP menjadi 5, yaitu kelas A, 8 bit pertama merupakan bit network, sedangkan 24 bit terakhir merupakan bit host. Kelas B, 16 bit pertama merupakan bit network, sedangkan 16 bit terakhir merupakan bit host. Kelas C, 24 bit pertama merupakan bit network, sedangkan 8 bit terakhir merupakan bit host. Kelas D digunakan untuk multicast address, yakni sejumlah komputer yang memakai bersama suatu aplikasi. Penggunaan multicast address yang sedang berkembang saat ini adalah aplikasi real-time video conference yang melibatkan lebih dari 2 host menggunakan multicast backbone. Kelas E 4 bit pertama adalah 111 atau sisa dari seluruh kelas. Pemakaiannya dicadangkan untuk kegiatan eksperimental. Selain network ID yang menentukan suatu jaringan dalam satu network adalah netmask. Default netmask untuk 3 kelas jaringan adalah sebagai berikut. Kelas A, kelas B, kelas C dengan jumlah komputer IP dalam range tersebut. Netmask memberikan keputusan apakah network ID berada dalam satu jaringan atau di luar jaringan. Netmask juga menentukan IP address untuk network ID. Dengan denah lokasi yang kita lihat, kita bisa merancang skema pengalamatan kondisi penyebaran komputer dengan denah tersebut. Perkiraan pengembangannya adalah sebagai berikut. Dengan tabel prediksi penyebaran komputer dengan ruang kelas 7A sampai 7H, perkiraan 60 komputer atau user. Ada kantin, ruang kelas, perpustakaan, lab IPA, ruang kelas. Berdasarkan data atau tabel ini, jika hanya menggunakan satu kelas IP, maka dapat digunakan IP kelas B yang memiliki 65.534 host untuk per networknya. Alternatif lain yang dapat digunakan adalah menggunakan IP address kelas C. Kelas C memiliki 254 host per networknya. Pemilihan penggunaan kelas IP address pada suatu desain
jaringan lokal sangat penting sekali, sehingga dapat melakukan penghematan IP address. Jika skema pengalamatan IP address menggunakan kelas B, maka terdapat sekitar 65.000 IP address yang tidak terpakai. Sehingga untuk menghindari penggunaan IP address yang berlebihan, maka pada studi kasus ini digunakan IP address kelas C dengan penerapan subnetting. Dengan metode subnetting dapat digambarkan berdasarkan data yang ada atau tabel, maka dapat diselesaikan dengan cara kelas IP yang digunakan adalah kelas C. IP kelas C dipilih mempertimbangkan penghematan IP address yang akan digunakan oleh setiap host dalam setiap network dan subnetwork. IP address yang digunakan adalah 192.168.1.0 sampai 192.168.4.0 dengan netmax 255.255.255.192 atau perfect 26. Dengan pembagian grup per network untuk memudahkan dalam proses subnetting, maka dibagi dalam 4 grup sebagai dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa ada rumus, yaitu 2 jumlah subnetwork. Setelah itu rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah subnetwork adalah 2n min 2n adalah jumlah bit 1 yang digunakan untuk mendapatkan jumlah subnet. Berdasarkan IP address yang digunakan yaitu kelas C 192.168.1.9. Maka proses subnetting digunakan pada objek T4, sehingga jumlah subnet grup A adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 jumlah host per subnet. Setelah itu rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah host per subnet adalah 2n min 2. N adalah jumlah bit 0. Bit 0 dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan jumlah host per subnet network. Sehingga jumlah host per subnet grup A adalah 2 pangkat 6 min 2 sama dengan 62 host. Setelah itu 4 subnet yang valid. Daftar subnet yang valid grup A adalah 256 min 192 sama dengan 64,64 plus 64 sama dengan 128 plus 64 sama dengan 192. Selanjutnya, daftar broadcast address dan host address yang valid. Grup A dengan IP address 192.168.1.0 seperti tabel di bawah. Selanjutnya grup B dengan IP address 192.168.2.0 dengan tabel di bawah. Selanjutnya grup C dengan IP address 192.168.3.0 seperti yang ada di tabel di bawah. Setelah itu grup D dengan IP address 192.168.2.0 yang ditampilkan di tabel di bawah. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka didapatkan skema IP per grup adalah sebagai berikut. Daftar host yang valid untuk setiap ruangan. Analisa topologi berdasarkan studi kasus yang diperoleh. Luas denah tidak terlalu luas dan berada dalam skala jaringan yang tidak terlalu besar, sehingga dipilih konsep jaringan komputer dengan penggunaan topologi star dengan melihat beberapa pertimbangan. Denah yang memiliki beberapa unit komputer dalam satu ruangan dan penggunaan switch akan mengatur lalu lintas jaringan. 2. Untuk pembagian jaringan atau bandwidth akan disalurkan melalui switch dari router. 3. Kontrol jaringan terpusat dan apabila satu jalur jaringan ada yang bermasalah tidak mengganggu jalur yang lain. 4. Topologi star mudah dalam proses instalasi, hanya saja akan menggunakan media transmisi yang lebih banyak. 5. Topologi star cocok untuk diimplementasi pada jaringan berskala kecil seperti untuk denah sekolahan. Berdasarkan gambar topologi ini bisa dijelaskan bahwa router berfungsi sebagai router firewall serta dalam manajemen bandwidth. Terdapat 4 switch utama untuk pembagian di setiap grup dan switch terletak di ruang WKS, ruang lab komputer, dan beberapa access point untuk ruang guru dan ruang kelas sekitarnya. Pada topologi
ini access point indoor dipasang di ruang kelas dengan kabel UTP dengan fitur PoE. Perangkat keras yang digunakan 1 router, 8 switch, dan 11 access point.